Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tema 4 subtema 1 tentang globalisasi ya. Dengan adanya globalisasi, maka perkembangan teknologi menjadi sangat pesat. Pada sesi kali ini yang akan kita bahas adalah materi SBDP tentang reklame. Apa itu reklame, ciri-cirinya seperti apa, cara membuatnya bagaimana. Mari kita langsung bahas untuk selanjutnya. Sebelumnya, apa itu reklame? Ya, reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Ini ya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Nah, ini reklame adalah banyak macamnya ya. Berdasarkan tujuan pengadaannya, berdasarkan tujuannya ya, kenapa kok ada reklame? Berdasarkan tujuannya, reklame itu dibagi menjadi dua, yaitu komersial dan non komersial ya. Bertujuan untuk komersil ya, untuk menghasilkan ya, promosi yang menghasilkan, dan non komersial yaitu untuk promosi yang tidak menghasilkan. Berdasarkan medianya, bentuk medianya ya yang digunakan, reklame itu dibagi menjadi tiga, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Jadi reklame itu ada tiga, yaitu reklame audio, visual, dan gabungan yaitu audiovisual. Yaitu contoh yang audio mungkin lewat iklan di radio. Terus reklame yang bentuk visual mungkin berbentuk gambar-gambar yang ada di tempel di tembok atau di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Yang audiovisual bisa dilihat di televisi, di internet dan sebagainya. Itu adalah contoh reklame ya. Nah, ciri-ciri reklame. Reklame itu berisi informasi. Yang pertama ya, isinya adalah informasi. Lah, informasinya ini isinya mengajak masyarakat ya, mengajak masyarakat untuk ikut. Nah, ini ya, informasinya berisi membujuk atau mengajak masyarakat untuk ikut. Nah, ini ciri-ciri reklame. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang menarik. Nah, kata-katanya singkat tapi menarik. Yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca ya. Di samping kata-katanya menarik, tapi ada sebuah slogan, satu kata khusus yang menarik juga, yang mudah diingat oleh pembacanya. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi ya. Terdapat gambar-gambar untuk menjelaskan sesuai dengan ajakan tersebut agar masyarakat itu tertarik kepada reklame. Yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar harus terlihat rapi ya, sehingga orang-orang itu lebih tertarik untuk membacanya, tertarik untuk mengikutinya. Nah, itu adalah ciri-ciri reklame. Selanjutnya, salah satu bentuk reklame adalah poster. Nah, poster adalah sebuah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai gambar ya. Ada tulisan, ada gambarnya. Nah, ini disebut poster yang berisi sebuah ajakan, mengajak kepada masyarakat atau imbauan kepada masyarakat. Nah, ini disebut poster. Nah, ini poster merupakan salah satu bentuk reklame ya. Jadi poster merupakan salah satu bagian reklame ya, yang berisi ajakan. Nah, ini poster biasanya pasti ada gambarnya yang menarik, ada tulisannya, ada gambar, ada tulisan. Langkah-langkah untuk membuat poster ya. 1. Tentukan topik dan tujuan dibuat poster.
Jadi sebelum membuat poster harus kita tahu bagaimana itu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik atau tujuannya. Ya. Topik dan tujuannya itu harus ditentukan pertama kali. Mau membuat apa dan tujuannya untuk apa. Ya. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas. Nah, kalimatnya singkat dan jelas. Namun kalimat tersebut bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Bisa menyampaikan sebuah pesan yang ingin disampaikan. Misalkan, jagalah kebersihan. Nah, ada gambarnya membuang sampah, misalkan seperti itu. Kata-katanya singkat, jelas, ada gambarnya, dan tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat itu akan tersampaikan. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna yang mencolok agar lebih menarik. Nah, poster ini harus gambarnya ini warnanya yang lebih mencolok ya, warna-warna terang ya, yang menarik. Nah, untuk ketika ada orang melihat ya, melihat poster tersebut maka akan tertarik untuk membacanya. Oh, tentang apa gitu. Yang keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Nah, ini ya, setelah poster itu jadi, maka untuk mengomersilkan, untuk menyebarkan, maka bisa ditempel-tempel di tempat yang mudah terlihat dan banyak dilalui orang. Itu langkah-langkah dalam membuat poster. Oke. Demikian ya kegiatan pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Semoga langkah-langkah dalam membuat poster ini bisa dilakukan dalam membuat poster. Dan untuk lebih jelas dan lebih bermanfaat lagi, silahkan cari referensi yang lain atau membaca buku-buku yang lain tentang langkah-langkah membuat poster, apa itu reklame dan sebagainya. Demikian pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.